Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Nanda Elvira dengan NIM 1104620025 dari Pendidikan Masyarakat A 2020. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah video mengenai atau membawakan sebuah video mengenai on the job training sebagai bentuk pembelajaran informal dalam lingkungan kerja dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran informal orang dewasa. Oke, sebelumnya ada yang udah tahu belum sih apa itu on the job training? On the job training ini atau yang biasa disebut dengan OJT adalah salah satu metode pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Karyawan yang dimaksud di sini bisa merupakan karyawan baru maupun karyawan lama atau karyawan yang baru saja ganti divisi sehingga membutuhkan training tertentu. Istilah on the job training ini tidak hanya mendeskripsikan pelatihan secara umum. On the job training maksudnya adalah pelatihan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan bekerja si karyawan tersebut. Singkatnya, bekerja sambil latihan. On the job training ini merupakan suatu metode pelatihan yang sengaja diberikan perusahaan bagi para karyawannya, khususnya karyawan baru atau yang baru pindah divisi. Pelatihan ini terdiri dari serangkaian aktivitas yang dibuat untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman kerja karyawan tersebut. Oke, tujuan yang dicapai dari on the job training ini. Ada 3 tujuan atau objek tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan on the job training ini. Yang pertama, ilmu pengetahuan atau knowledge. Para karyawan baru yang dilatih diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengerjakan tugasnya yang akan diberikan. Yang kedua, kemampuan atau skill. Para karyawan baru yang dilatih dalam pelatihan diharapkan dapat mampu melakukan tugas saat ditempatkan pada proses yang ditentukan. Jadi mereka memiliki skill atau kemampuan yang mereka miliki untuk bekerja mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan dari karyawan tersebut. Kemudian ada penentuan sikap atau attitude. Setelah melakukan pelatihan, diharapkan para karyawan baru dapat memiliki minat dan kesadaran atas pekerjaan yang mereka lakukan. On the job training ini bertujuan agar karyawan dengan cepat beradaptasi dengan peran barunya, baik secara sisi job desk atau dari sisi beradaptasi secara sosial oleh rekan kerjanya di kantor. Oke, selanjutnya ada manfaat dari on the job training itu. Manfaat yang pertama itu ada pelatihan adalah program penunjang bisnis. Dimaksud di sini adalah perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawannya untuk mengembangkan knowledge dan skill mereka atau skill karyawan mereka untuk sebagai penunjang bisnis perusahaan tersebut. Karena apabila perusahaan memiliki sumber daya manusia yang bagus, maka bisnis mereka akan berkembang dengan baik. Yang kedua, menambah pengetahuan karyawan dan karyawan menjadi lebih berdedikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasannya karyawan memiliki knowledge dan skill serta attitude yang baik itu dari proses on the job training ini sehingga membawa impact baik atau impact positif kepada si perusahaan tersebut. Kemudian, setelah memiliki karyawan berkualitas, buat program promosi. Jadi dari karyawan-karyawan yang berkualitas lahirlah sebuah promosi baru bagi perusahaan atau lahirlah sebuah impact positif dari perusahaan tersebut. Jadi bisa mengembangkan ide-ide baru untuk kemajuan dari lingkungan kerja tersebut. Dan yang terakhir, menjadi poin yang menarik bagi pelamar kerja. Apabila suatu perusahaan memiliki impact positif pada masyarakat, sehingga masyarakat tahu nih bahwa perusahaan tersebut memiliki sumber daya manusia yang baik dan merupakan perusahaan yang berkualitas, sehingga menarik minat para pelamar pekerja untuk bekerja atau meng-hire di perusahaan tersebut. Selanjutnya, on the job training itu bukan hanya untuk karyawan, tetapi untuk manajer perusahaan juga loh. Jadi,
Ada 4 keterampilan yang sebaiknya dimiliki oleh seorang manajer. 4 keterampilan tersebut yaitu keterampilan konseptual, keterampilan teknis, manajemen waktu, kemampuan memetakan informasi, masalah, dan solusi. Cara yang dipakai dalam on the job training bagi manajer ini sebenarnya sama seperti on the job training pada karyawan, tetapi hanya saja isi kompetensinya yang berbeda. Biasanya agar hasil pelatihan on the job training bagi manajer ini bisa didapatkan, banyak juga perusahaan yang menggunakan jasa pelatihan dari luar khususnya menangani level manajer. Jadi banyak sekali proses-proses on the job training bagi manajer. Jadi bukan hanya untuk karyawan aja loh, manajer juga perlu on the job training. Oke, selanjutnya contoh penerapan on the job training dalam lingkungan pekerjaan. Yang pertama itu training bersama rekan kerja. Training karyawan adalah program yang dibuat agar pengetahuan, keahlian, keterampilan teknis, dan efisiensi karyawan dalam mengerjakan tugas menjadi lebih baik. Sifatnya berkala, tetapi tidak berkelanjutan. Training karyawan diberikan baik kepada karyawan baru maupun yang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada coaching. Di dalam dunia kerja, coaching adalah proses yang dilakukan oleh seorang manajer untuk melatih dan memberikan orientasi kepada karyawannya. Dengan adanya coaching itu, para karyawan diharapkan untuk bisa bekerja secara optimal. Selain itu, dengan adanya coaching, rasa percaya diri para karyawan meningkat. Maka akan terjadi peningkatan performa dan produktivitas perusahaan. Selain itu, coaching juga bisa membuat karyawan bertambah pengetahuannya. Dengan begitu, dia akan lebih termotivasi untuk meningkatkan performa kerjanya. Lalu yang ketiga ada rotasi kerja. Rotasi kerja merupakan proses perpindahan seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau dari satu divisi ke divisi lain yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan dan nilai bagi si perusahaan tersebut. Secara sederhana, rotasi kerja adalah strategi di mana pekerja karyawan akan ditukar, namun masih dalam satu perusahaan dan divisi yang sama. Dalam rotasi kerja, karyawan akan diminta mengerjakan tugas baru dalam jangka waktu tertentu. Melalui strategi rotasi kerja ini, karyawan akan mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang baru dengan mengambil tanggung jawab baru. Rotasi kerja dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas keterlibatan karyawan dalam mengerjakan tugasnya, keterampilan hingga retensi pada karyawan. Dan yang terakhir yaitu ada job shadowing. Job shadowing adalah praktik yang biasanya dilakukan karyawan baru untuk belajar dari karyawan lama. Dalam hal ini, karyawan yang lama mengajarkan atau memfasilitasi karyawan baru dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya pada divisi tersebut. Jadi, antara mereka bisa bertukar informasi, bertukar pengetahuan, dan saling melengkapi satu sama lain. Menanggapi penjelasan di atas, kita sudah tahu bahwa job shadowing adalah tindakan yang dilakukan oleh karyawan baru untuk belajar dari karyawan lama. Selain itu, job shadowing juga memudahkan untuk membangun networking ke sesama karyawan di kantor. Jadi dari contoh 4 ini, yaitu training bersama rekan kerja, coaching, rotasi kerja, dan job shadowing ini merupakan pembelajaran informal yang ada di lingkungan perusahaan. Contohnya itu kayak mereka saling membangun networking satu sama lain, mereka bertukar informasi satu sama lain, gitu. Itu contoh-contoh sederhana yang biasanya dilakukan oleh para karyawan di dalam lingkungan perusahaan. Jadi pembelajaran informal akan terus dikembangkan oleh masyarakat di lingkungan manapun, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan kerja pun membutuhkan suatu pembelajaran informal di dalamnya. Oke, kesimpulannya, on the job training merupakan pembelajaran informal dalam lingkungan kerja yang berfungsi sebagai media dalam pengembangan pengetahuan dan skill pada karyawan maupun manajer dalam suatu perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan atau goals dari perusahaan tersebut. Oke, sekian pembahasan mengenai on the job training sebagai contoh pembelajaran informal dalam lingkungan kerja.
Semoga kalian mengerti tentang on the job training ini sangat bermanfaat dalam lingkungan kerja untuk membantu meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan produktivitas karyawan, dan sebagai pembelajaran informal dalam lingkungan kerja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.